dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layanan kepuasan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dalam segala hati saudara pujian ini, apakah layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah? Engkau Raja segala raja Tuhan,
kami dimenangkan Tuhan, karena Engkau yang pegang tangan kami Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami Bapa. Apapun masalah kami yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Yesus yang memberi kami kemenangan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya dan ramahnya Bapa, hidup kami sudah bebas Tuhan, hidup kami sudah lepas karena Engkau ada dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bebaskan umat-Mu untuk memuji dan bersorak buat Engkau Tuhan Yesus. Lepaskan roh-Mu untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau urapi Tuhan masing-masing kami sekalian Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang Tuhan dari tempat ini Bapa, tidak sama kami datang Tuhan. Kami pulang dengan bawa berkat yang besar Tuhan, yang melimpah Tuhan. Hidup kami diperbarui Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan adalah kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau buka pengibadah kami Tuhan. Hanya adalah Tuhan yang penuh kasih kami Tuhan.
kita memberikan persembahan kita, sama-sama akan mendoakan adik-adik sekolah minggu. Semoga anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan didoakan. Ya, ini dia. Sebelum dari depan, nggak taunya dari samping. Persilakan pada Bapak Bapak Rudi Wijaya untuk mendoakan anak-anak. Baik, mari kita sama-sama kita doakan anak-anak kita semua untuk menerima pendidikan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, biar anak-anak kita boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah oleh karena kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya undang jemaat semua pakai berdiri. Mari kita harapkan Tuhan kita lepaskan berkat buat anak-anak. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan, mari anak-anakku datang kepada, sebab mereka adalah yang punya kerajaan surga. Untuk itu Bapak, inilah anak-anak kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai hamba Allah memberkati mereka satu persatu Bapak. Kami mau didik mereka oleh kebenaran firman-Mu Bapak. Kami mau lepaskan berkat-berkat yang tercurah bagi anak-anak kami ini Bapak. Agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dahsyat luar biasa dan diberkati Tuhan, penuh dengan hikmat tanpa surga-Mu Bapak. Sehingga mereka boleh tumbuh juga menjadi anak-anak yang berhasil dalam kamu Bapak. Kami percaya Tuhan, sedini mungkin anak-anak ini dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak, memberkati juga para trainer guru sekolah minggu yang akan mendidik mereka dengan kebenaran dan pada firman Tuhan. Semoga semuanya itu menjadi berkat bagi mereka semua, mereka bertumbuh, berbuah dan berkat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak, biarlah kami memberkati anak-anak ini Bapak dengan berkat daripada Allah. Untuk itu Bapak, kami mau serahkan anak-anak kami ini Bapak, berkati kedua orang tua mereka Bapak, berkati dalam usaha, rumah tangga atau apapun yang sedang diusahakan orang tua mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan buat semuanya menjadi berhasil di dalam nama kami. Untuk itu Bapak, sekali lagi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita memberikan persembahan kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu, sama-sama kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang begitu baik, teramat baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Yang tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Mari ajar kami Tuhan, senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dulu memberikan yang terbaik buat kami. Ajar kami Tuhan memberi dengan hati yang tulus, agar persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Bisa tak berdaya
kami nyatakan dengan mulut kami, dengan iman kami, Tuhan ada, Tuhan melihat setiap pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap air mata, Engkau melihat setiap jeritan anak-anakmu. Engkau mendengar setiap permohonan doa dari hamba-hambamu. Yang kami percaya Tuhan ada, Tuhan melihat. Tapi tidak hanya Tuhan melihat, Tuhan sendiri dari surga turun tangan menolong setiap kami yang percaya, yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Ini kami percaya pagi hari ini. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang dahsyat, kami menyembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan kami bangga memiliki Allah seperti itu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kerinduan kami Bapa. Setiap kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa sukacita, kami bawa kemenangan. Yang sakit pulang dengan kesembuhan, yang terikat pulang dengan kelepasan, yang berbeban berat pulang dengan membawa sukacita. Karena kami percaya Allah Raja di atas segala raja ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami mau duduk diam dengan firman-Mu Bapa, berfirman buat setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, kami buka hati kami. Kami buka dan kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Benih firman itu akan masuk ke dalam setiap hati, tidak akan berlalu begitu saja, tapi benih itu tertanam, benih itu bertumbuh, benih itu berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Wah, belum semuanya bicara ini. Ada sukacita pagi hari ini? Berapa banyak yang bersukacita dan merasakan kebaikan Tuhan? Yang percaya Tuhan kita baik katakan wow. Ada kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita ada di bulan yang baru. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara ya, kita hampir di penghujung 2021. 11 bulan hampir kita lalui. Ada banyak cerita, ada banyak peristiwa, ada banyak kenangan yang akan kita tinggalkan sebentar lagi. Karena hari kemarin adalah kenangan, hari kemarin adalah pelajaran, hari kemarin adalah pengalaman, dan kita maju menuju hari esok yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah juga saya menyapa shalom semua, seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari ini percaya bahwa hari ini hari berkat, hari sukacita. Kita semua boleh hadir dalam ibadah raya minggu. Di minggu yang pertama dalam ibadah online. Sekalipun Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, namun saya percaya ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan tetap melimpah rumah tangga dan keluarga kita. Yang setuju yang di rumah katakan haleluya. Yang di sini emang nggak mau kalah ya kan, karena saking semangatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semangat hari ini? Kita semua semangat, hamba-hamba Tuhan semua semangat. Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang santai-santai di surga, diam-diam di surga ya kan. Tapi dia sungguh Tuhan yang hidup, yang menyatakan kuasanya bagi setiap kita yang percaya. Percaya hari ini pulang terima mujizat Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan haleluya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam ruangan ini mungkin tercengang, takjub, kaget, entah apa yang ada di dalam perasaan Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya semuanya ada dengan ucapan syukur. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa melihat yang dulunya adalah kamar-kamar kami, ya kan? Keluarga kami tinggal di sini, tidur di sini, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa ruangan ini sudah kita perlebar, sudah kita perluas, dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. 3 meter kita tambah ke sebelah kanan, sebelah kiri kalau dari Bapak Ibu Saudara. 3 meter mungkin ke belakangnya kira-kira dari sini ke sana sekitar 16 meter Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kalau boleh saya katakan, kalau almarhum Opa, almarhum orang tua kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yusril Sjowijoyo masih ada. Tadi pagi kami berbincang dengan kakak ipar kami dan mereka mengatakan hal yang sama. Kalau Papa masih ada ini, Papa pasti sukacita luar biasa. Saya percaya bukan hanya Papa yang bersukacita,
Tuhan Yesus lebih bersuka cita. Karena akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim datang ke tempat ini. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bukan tugas gembala lagi cari jiwa, tapi saudara-saudara wajib cari jiwa. Bilang kanan kiri, lu wajib cari jiwa. Lu wajib bawa jiwa. Jangan cuma duduk manis lu di situ. Bilang lagi. Jangan cuma duduk manis di situ. Ya kan? Kapan bawa jiwanya? Minggu depan bawa jiwa. Yang mau bawa jiwa bilang amin. Nah, ini semuanya bawa jiwa minggu depan berarti nggak muat nih Bapak Ibu Saudara ya. Karena semuanya bilang amin kan. Minggu depan siapa yang mau bawa? Mbak saudara, tetangga saudara, anak saudara, keluarga kita. Siapa lagi ya yang kita mau bawa buat Tuhan? Saya percaya kita bawa satu jiwa kepada Tuhan. Ke tempat ini dia dipulihkan, dia dimenangkan, surga bersorak untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dengan semangat saya hari ini bersama dengan seluruh pelayan yang ada, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan kita kebut kerjakan ini kurang lebih 3 minggu. Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan hari ini sudah bisa kita pakai, sudah bisa digunakan, sudah ada di sayap bagian kanan, namun masih ada beberapa bangku yang kosong. Tapi saya percaya minggu depan semuanya full, semua penuh. Nah ini dia, yang bilang amin minggu depan harus bawa jiwa, penuhi setiap bangku-bangku yang ada. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita masuk dalam bulan-bulan Natal. Sudah banyak pohon Natal dipasang di mall-mall, ya kan? Bapak Ibu saudara sudah masuk mall? Nah, yang benar kayak curhat ya. Hari ini mau diajak ke mall gitu Bapak Ibu ya. Lis, nggak usah gitu juga Lis. Nggak apa-apa. Hari ini kalau Bapak Ibu saudara nggak ada acara, kemarin Bapak Adi ulang tahun, ya kan? Saya cuma kasih tahu doang. Bapak Adi ulang tahun, mungkin siapa tahu, ya kan? Hari ini ada mau ajak ke mall, silakan Pak Adi. Saya persilakan. Bapak Lilis boleh, si Hombing ini apa boleh diajak adik ya. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, semua pernak-pernik Natal sudah kita jumpai di mall-mall, ya kan, di pusat-pusat perbelanjaan. Ada banyak atribut Natal sudah kita lihat. Mungkin sebentar lagi gereja kita akan kita hias. Bukan kita hias, ini malah atribut Natal di sini kita copot Bapak Ibu Saudara. Karena sudah hampir 3 tahun bertengger di sini, tidak dilepas-lepas. Itu debunya udah bertonton Bapak Ibu Saudara. Karena berapa kali renovasi dia ada di situ. Mungkin kalau dia bisa ngomong, dia bilang, duh ya kapan ini? Udah berdebu ini saya. Tapi kemarin Pak Gembala akhirnya lepas. Dan puji Tuhan, dicuci, betul debunya banyak, ya kan? Tapi mungkin sebentar lagi kita akan pasang, kita akan lihat nuansa Natal di gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara boleh catat dari sekarang, Natal kita akan diadakan minggu kedua bulan Desember, tanggal 12 Desember. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, kosongin jadwal itu, jangan bikin acara macam-macam. Yang mau keluar kota, mundurin. Yang sebelumnya keluar kota, pulang cepat, ya kan? Atau yang punya acara, diundur. Acaranya apapun itu namanya, ini Natal gereja saya. Bilang kanan kiri, ini Natal gereja kita. Natal gereja kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya hari ini mau bicara tentang satu hal yang sangat penting. Tahun ini tahun yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Gimana kalau luar biasa? Awal tahun Bapak Gembala masuk rumah sakit, tantangannya luar biasa. Saya bilang di minggu pertama bulan Januari, dalam firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan lewat mimbar ini, saya bilang, saudara, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena luar biasa itu bukan hanya kita imani, bukan hanya kita ucapkan, tapi kita harus mengalami. Yang mengerti katakan amin. Luar biasa bukan hanya kita ucapkan, Yesus kau luar biasa, namamu dahsyat di atas segalanya. Kita bisa nyanyi sampai plafon nembus, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak mengalami yang namanya luar biasa, tidak akan pernah kita menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Saya khotbah tanggal 3, tanggal 7 Pak Gembala masuk rumah sakit. 18 hari di rumah sakit. Hampir-hampir saya secara pribadi sebagai istri, sebagai gembala di tempat ini, wah, gimana nih? Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Semua dokter banyak mengatakan ini kemungkinan besar berat, Bu. Ini kemungkinan besar Bapak banyak masalah di dalam tubuhnya. Saya lihat print outnya, obat baru 1 hari obat yang sudah dimasukkan ada 20 macam Bapak Ibu Saudara.
Di situ saya bilang, tuh, COVID pula, PCR 2 kali, antigen 1 kali, tantangannya luar biasa. Tapi tetap saya ingat Tuhan, baru kemarin saya khotbah tentang luar biasa. Kenapa saya ngalamin ini lagi? Di beberapa hari setelah saya khotbah. Tapi ternyata Tuhan gak cuma mau kita katakan luar biasa, Tuhan gak cuma mau kita imani luar biasa, tapi yang Tuhan lebih mau adalah kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Waktu saya mengalami juga berat, Bapak Ibu Saudara, gak mudah. Saya bisa saksikan hari ini karena kita sudah melewati ini, dan saya bilang sama yang waktu itu saya alami, semua sudah lewat. Dan saya hari ini menyaksikan sungguh Tuhan yang luar biasa itu ada luar biasa. Yang percaya tepuk tangannya, terima dari Tuhan. 7 Januari sampai 25 Januari Bapak kembali ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, hari ini masih dengan keyboard, masih ada yang Bapak Ibu Saudara ya. Artinya apa? Tetap masalahnya luar biasa, tapi kemenangannya juga luar biasa. Yang percaya bilang yes. Masalah luar biasa, tapi mujizatnya juga luar biasa. Yang percaya bilang yes. Saudara mau ngalamin hal yang luar biasa? Nah, ya. Mulai loyal. Mau alami hal yang luar biasa? Tapi harus siap lewati masalah yang luar biasa. Sepanjang tahun ini saya imani tahun yang luar biasa. Saya nggak mau tahu apaan sih Tuhan yang luar biasa. Apanya sih yang luar biasa? Tapi ternyata betul Tuhan tunjukkan setiap bulan ternyata luar biasa. Luar biasa, saya nggak bisa ceritain satu-satu, tapi kesimpulannya yang saya bisa nyatakan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa sungguh Tuhan kita luar biasa. Bilang sama-sama, Tuhan saya luar biasa. Bilang sama kanan kiri, Tuhan saya luar biasa. Bilang lagi sama yang baru ngomong, Tuhan lu luar biasa, apalagi Tuhan gue. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ya. Kita ngalamin hal yang luar biasa. Masalahnya siap hadapi yang luar biasa. Gak apa-apa, tantangannya berat Bu Gembala. Sampai hari ini saya belum dapat jawaban doa. Sampai hari ini masalah saya belum kelar. Sampai hari ini saya belum terima mujizat. Sampai hari ini saya masih sakit. Tantangannya luar biasa. Tapi ingat firman Tuhan hari ini, ada kemenangan. Tuhan sediakan juga luar biasa. Wow, haleluya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ngalamin hal yang luar biasa, kita nggak boleh lewatkan satu hal ini, yaitu yang namanya kesatuan. Sama-sama bilang kesatuan. Kita nggak bisa kalau luar biasa sendiri. Saya nggak bisa memimpin gereja ini sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa bilang, wah gereja ini luar biasa, wah mujizat Tuhan di sini luar biasa. Siapa? Ibu Gembala sendiri nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Siapa? Oh Bapak Pendeta Yusuf sendiri, tidak ada. Oh Bapak Gembala main keyboard sendiri, dia sambil nyanyi, habis itu dia khotbah, teler habis itu. Coba Pak Gembala sama keyboard sambil nyanyi. Jangan, saya yang larang. Bapak sudah pulang satu-satu, pura-pura ke toilet. 4 hari lalu anak saya sakit perut, tiba-tiba dia nggak bisa tidur. Malam-malam dia nangis. Nggak pernah dia seperti itu. Separah-parahnya dia nangis waktu baby. Udah usia sekarang nggak pernah. Tiba-tiba dia nangis, saya juga bingung. Kenapa deh? Sakit perut. Saya olesin minyak kayu putih. Kemudian masih sakit, mama sakit. Dia udah ganti baju deh, ganti baju. Waktu saya lepas baju, dia udah nggak mau pakai baju. Jadi dalam keadaan pakai pakaian dalam. Dia saya peluk, saya gendong. Waktu saya gendong kan dia udah berat ya, Bapak Ibu Saudara lihat ya, anak-anak saya kan kurus-kurus semua ya kan. Apalagi yang paling besar, paling besar paling kurus. Udah kurus duduknya di pojokan, mirip mixer speaker kok di sana. Beda tipis sama speaker tuh, pakai jas hitam lagi. Untung anak sendiri dia gak bakalan marah, biarin aja. Kalau Pak Arfan yang saya gituin, Bu Yunita, malah jangan. Ya kan, anak saya yang kecil nangis dan dia bilang, "Mama sakit perut." Singkat cerita, saya gendong, tapi karena saya nggak kuat gendong, saya sambil duduk, saya tepok-tepok dia punya paha sambil saya nyanyi. Dari terbit matahari, dalam nama Yesus, satu album rohani saya nyanyi khusus lagu sekolah minggu. Ya, tapi dia diam Bapak Ibu Saudara. Waktu saya nyanyi, saya sambil mengenang lagu-lagu sekolah minggu dan saya bilang, ini lagu udah lama nggak kita nyanyikan lagi di anak-anak sekolah minggu kita. Makanya mulai hari ini kita mau berdoa khusus buat anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, dukung anak-anak kita, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mereka kuat dalam iman mereka, tidak gampang terombang-ambing karena zaman ini semakin luar biasa jahatnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya nyanyi, anak saya diam. Kira-kira sudah 15 lagu ya, non-stop tuh Bapak Ibu Saudara. Kingkong badannya besar, happy ya, semua lagu sekolah minggu saya nyanyikan. Sampai lagu yang lama,
nong 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 ngelong long gitu kan ya. Ada iblis di bawah kolong, itu lagu zamannya Dev di sekolah minggu. Dan mencaca sekolah minggu mungkin udah gak ada, apalagi Hazy. Itu lagu udah lama, saya bilang wah udah lama saya nggak dengar lagu ini. Sampai lagu terakhir saya nyanyi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Dari anaknya 1 sampai anaknya 30 nggak bisa-bisa itu lagu ya Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya saya capek juga, saya diam. Waktu saya berhenti anak saya bilang gini, Mama, waktu saya berhenti nyanyi anak saya nangis lagi, sakit begitu. Nah singkat cerita akhirnya saya bilang, aduh sakit lagi. Terus dia, Mama mesti ngapain? Aku sakit, Mama nyanyi lagi. Iya Mama nyanyi lagi. Gawat nih ya, 12 lagu lagi gitu. Ada suami saya situ, saya bilang gini, Dek, yang nyanyi gantian ya, Dedi aja ya. Gak mau, Dedi suaranya jelek. Gimana ini Pak Roman? Pakai malam main keyboard sambil nyanyi, sambil khotbah sendirian. Om Jack duluan pulang. Gak bisa. Untuk menangis. Gak bisa Bapak Ibu. Tapi waktu ada harmonisasi, ada yang main keyboard, ada yang worship leader Bapak Beri, Bu Melisa, ada yang singer, ada yang main drum, ya kan? Coba kalau selalu main drum, habis itu dia pindah ke bass, habis itu dia pindah lagi, pusing Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa kita lakukan seorang diri. Yang setuju bilang amin. Tapi waktu kita ada kesatuan, kita bersama-sama, sama-sama bilang bersama-sama. Kita bersama-sama satu hati, kita bersatu. Saya percaya disitulah berkat, mujizat, anugerah Tuhan nyatakan buat setiap diri. Haleluya. Unity, the power of unity, kuasa dan persatuan. Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama satu ayat ini Bapak Ibu Saudara. 1, sudah ketemu semuanya? Matius 18 ayat 19. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang atau lebih. Artinya yang sendiri bukan berarti doanya gak dijawab. Tapi Tuhan bilang lebih baik ada 2 orang atau lebih. Berarti lebih dari 1 orang Bapak Ibu Saudara. Amin? 2 orang meminta, ada satu kalimat, ada satu kata yang saya menarik, saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara, yaitu kata sepakat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, sama-sama bilang sepakat. Sepakat itu artinya permintaannya sama. Yang mengerti bilang amin. Bukan yang satu minta motor Yamaha, yang satu minta motor Suzuki. Sepakat minta motor, tapi yang satu mintanya Yamaha, yang satu mintanya Suzuki. Itu tidak sepakat. Kalau saudara sepakat berdua suami istri, atau bersama dengan anak-anak, atau keluarga, atau unity dalam gereja, kita sepakat apa yang kita minta. Kita minta Tuhan berkati gereja kita, Tuhan kirim jiwa-jiwa, kita sepakat. Saya percaya firman Tuhan terjadi buat kita. Yang setuju bilang amin. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Sama-sama bilang akan dikabulkan. Sama-sama sekali katakan akan dikabulkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Permintaanmu sebesar apapun, firman Tuhan bilang, apa saja yang kita minta dengan sepakat, Tuhan di surga mendengar dan Tuhan siap memberikan permintaan kita. Yang percaya katakan amin. Yang penting kuncinya sepakat. Sama-sama sekali lagi bilang sepakat. Ada kuasa yang luar biasa jika 2 orang atau sekelompok orang percaya bekerja sama secara harmonis dan sehati dalam melayani Tuhan. Tuhan mau kita sehati. Amin. Jangan yang satu, coba Bapak Beri maunya lagu Datanglah Kepada Ini, Ibu Melisa di situ maunya lagu Tuhanlah kekuatan, nggak sepakat.
Akhirnya musiknya kemana, suaranya kemana. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ada kesepakatan. Amin. Bapak Ibu Saudara mau jalan juga harus ada kesepakatan. Coba satu mobil berdua suami istri, yang satu maunya ke mall, yang satu maunya ke bengkel, nggak sepakat. Akhirnya ujung-ujungnya kemana? Pasar modern. Udah lah, ke mall nggak jadi. Aku juga mau ke bengkel. Yaudah kita ke pasar, ya kan? Mama belanja, saya lihat burung. Kan di pasar modern ada burung kan ya? Yang ngangguk tukang burung di sana ya. Sepakat. Kalau sebelah istri atau suami mau bilang sepakat. Kata dulu Ibu Siti Pak Adi, dia lagi ngomong sepakat, kau diamin aja. Bilang dulu sama dia sepakat. Amin? Sepakat. Tuhan saya mau minta rumah Tuhan, sepakat. Jangan yang satu minta rumah, yang satu minta apartemen, nggak sepakat. Amin? Sepakat Tuhan, saya mau tahun depan saya punya usaha baru, sepakat. Jangan kita satu minta usaha baru, yang satu minta rumah baru. Segala sesuatu yang kita doakan sama Tuhan, saya sepakat, kami sepakat. Kami minta ada pertobatan jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadi janji firman Tuhan buat kita. Matius pasal 18 ini menyatakan bahwa kata sepakat menunjukkan kesehatian, menunjukkan kesatuan roh, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat. Kita sama-sama satu hati, satu roh. Apa yang kita minta, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kesatuan hati dapat menggerakkan hati Tuhan. Kalau kita sepakat, kita sehati, kita berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan, setiap Jumat sekali lagi, setiap Jumat kita punya mesbah doa, kita punya doa bersama. Disitulah waktu kita sepakat menaikkan doa-doa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa ke mall seharian, Bapak Ibu Saudara bisa nongkrong ngopi seharian, tapi Bapak Ibu Saudara nggak bisa berdoa 1 jam, kurang lebih 1 jam setengah Bapak Ibu Saudara, wah itu keterlaluan. Kita berdoa bukan buang-buang waktu, tapi kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kita satu hati sepakat meminta, berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap Jumat jam 7:30 sekali lagi saya undang semua wilayah dari Jakarta, Bekasi, Depok, ya kan? Ada mungkin yang di Bogor, Lilis dan Bevan. Sepakat kita join sama-sama di mesbah doa kita. Yang mau bilang amin. Nah, yang amin, yang besok Jumat nggak join, Bapak percaya tolong diperhatikan. Ya, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Surprise lagi dari Bapak Rudi. Biarin tebak-tebakan Bapak Rudi yang mana nih? Tebak aja Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kesatuan hati dapat menggerakkan hati Tuhan. Sama-sama bilang menggerakkan hati Tuhan. Menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Kalau kita nggak sepakat, Tuhan juga bingung. Nih minta apa nih anak saya? Ini minta apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Tapi ketika kita sepakat, kita percaya, kesepakatan kita, doa kita dapat menembus hatinya Tuhan. Yang mau kita katakan amin. Waktu awal tahun tidak pernah menyangka bahwa gereja ini akan dibongkar di tahun ini juga. Tapi inilah, saya katakan tahun luar biasa. Ada banyak hal luar biasa, saya nggak bisa saksikan satu-satu, tapi salah satunya adalah bagian ini ternyata Tuhan kasih di tahun yang luar biasa ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita imani, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan masih ada 54 hari lagi di depan saya di tahun yang luar biasa ini. Saya percaya saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya 54 hari akan mengalami hal-hal yang luar biasa? Saudara percaya? 54 hari ini Tuhan akan nyatakan terobosan. Tuhan akan berikan terobosan. Tuhan akan perlihatkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa masih akan kita alami sepanjang tahun ini. Belum tahu apa yang akan terjadi di 2022, tapi yang saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang pernah menolong kita kemarin, yang pasti menolong kita hari ini, dan pasti juga menolong kita di masa yang akan datang. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa surga pasti memberikan respon ketika ada orang-orang yang sepakat, sehati untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang poinnya Bapak Ibu Saudara, apa sih berkat di balik kesatuan hati? Apa sih the power in unity Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya apa sih hal yang bisa kita dapatkan ketika kita bersatu, sepakat? Yang pertama
Ibu Saudara. Di mana ada kesatuan hati, di situ pasti ada kemenangan. Sama-sama bilang kemenangan. Kita buka dalam Keluaran pasal 17. Keluaran pasal yang ke-17. Ini kisah di mana bangsa Israel melawan bangsa Amalek, Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 17, waktu Yosua disuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel menyerang bangsa Amalek, berperang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah bangsa Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat yang 13 dikatakan apa? Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Sama-sama bilang kemenangan. Bangsa Israel dihadapkan pada satu bangsa yang jago berperang, namanya bangsa Amalek. Bangsa Israel gak punya background peperangan, Bapak Ibu Saudara. Mereka budak, mereka biasa kerja, mereka biasa dipaksa, mereka biasa jadi buruh, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, mereka ternyata harus berperang. Awalnya mereka memang berperang tanpa menggunakan kekuatan sendiri, karena Allah yang berperang. Tapi ada saatnya Tuhan sendiri yang menyuruh, kamu yang harus maju. Bagaimana kita maju? Kita gak punya modal, kita gak punya pengalaman dalam peperangan. Tapi kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, berapa besar musuh kita pasti kemenangan yang percaya dengan amin. Saat itu bangsa Israel bingung, gimana caranya saya menang ya? Gimana caranya kita bisa menang? Tapi Musa bilang apa? Yosua, kamu yang pimpin peperangan, saya akan ada di puncak bukit. Waktu Yosua pegang tongkat, saudara tahu tongkat yang mana? Tongkat yang sama waktu dia membelah laut Teberau. Tongkat yang sama waktu dia taruh itu di sungai Nil dan sungai itu menjadi darah. Tongkat yang sama yang dia angkat. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan baru saja kita baca, waktu dia angkat tongkat, bangsa Israel menang. Tapi waktu dia turun tongkat, bangsa Amalek yang menang. Artinya bangsa Israel kalah. Dan ternyata angkat-angkat capek ya Bapak Ibu Saudara ya. Lama-lama pegang. Maka penatlah, lelahlah Musa, capeklah Musa, lama-lama capek juga ya, pegel juga, gimana caranya? Ternyata ada satu hal yang luar biasa dari pemandangan ayat ini. Apa yang terjadi? Musa duduk dan tangannya, kedua tangannya, yang satu diangkat oleh Harun, yang satu dipegang oleh Hur, dan tangan Musa sampai peperangan selesai tetap terangkat di atas. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tanpa adanya Harun dan Musa, bangsa Israel gak akan menang. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada kesatuan, ada kekompakan, ada unity, ada kesehatian, disitulah kunci kemenangan. Amin. Keluarga, suami istri bersatu, setiap malam mes berdoa, setiap malam berdoa memuji Tuhan, setiap malam kita baca firman Tuhan sama-sama. Kesehatian, apapun yang terjadi Tuhan, baik dalam pekerjaan besok, baik dalam masalah anak-anak besok, tapi selama kita unity, selama kita bersatu, kita akan kuat. Amin. Musa sendiri gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Bapak kepala main keyboard sendiri gak bisa selesai. Yang nyanyi dia, ya kan? Lagu bisa terbolak-balik, Bapak Ibu Saudara. Kuasamu terlebih besar, jadi kami memuji kebesaranmu. Saking bukan penyanyi kan, udah ngaco-ngaco yang lain sebagai, karena memang tidak bisa dilakukan sendiri. Musa kalau dia angkat tangan sendiri, lelah. Bangsa Israel kalah.
Gak bisa. Bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, sama-sama kita berdoa. Yang mau katakan amin. Ayo suami-suami bangun mesbah keluarga di rumahmu. Itu bukan tanggung jawab anak-anakmu. Jangan sampai setiap hari anaknya bilang, "Pak, saya dengar di gereja Bu Gembala selalu bilang bikin mesbah doa." Mana Pak mesbah doa Pak? Papa tiap malam karaokean aja nggak mau nyanyi buat Tuhan. Bikin mesbah doa Pak. Jangan sampai anak-anak kita yang nyuruh Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita yang bangun mesbah doa. Amin. Kita yang ajak istri kita berdoa, kita yang ajak anak-anak kita berdoa. Karena saya percaya ketika ada kesatuan hati, di situ ada kemenangan. Siapa yang mau lihat kemenangan dalam hidup? Yang mau lihat kemenangan sama-sama bilang, saya harus bersatu. Saya harus bersatu. Di mana ada kesatuan, di situ ada kemenangan. Bangsa Israel raih kemenangan bukan karena mereka jago berperang. Firman Tuhan bilang apa? Bukan karena bangsa Israel bisa melawan dengan senjata yang hebat, bukan. Karena ada tangan yang terangkat. Tapi tidak selamanya Musa bisa mengangkat tangan sendiri. Ternyata ada dua orang yang menyertai Musa sehingga tangan itu tetap bisa terangkat. Amin. Bapak Gembala, saya, Bapak Pendeta Rudi, Bapak Pendeta Yusuf, gak bisa kami berempat bawa gereja ini sendiri. Tapi ada dukungan dari setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Amin. Kalau kita dukung sama-sama, Bapak Pendeta Rudi, apalagi yang kita bisa perlukan buat gereja ini? Pak Gembala, apalagi yang bisa saya lakukan buat gereja ini? Ya kan? Saudara duduk, saudara ada di setiap bangku-bangku yang ada. Disitulah ada banyak peristiwa yang Tuhan nyatakan. Di situ ada banyak doa yang dinaikkan. Karena itu jangan cuma kita datang ke gereja, penuhin bangku, habis itu pulang, ya kan? Minimal saudara berdoa buat gereja kita. Yang mau berdoa bilang amin. Berdoa buat gereja, doakan hamba-hamba Tuhan yang ada, doakan tim pengembalaan, doakan gembala-gembala Bapak Ibu Saudara, doakan setiap pelayan-pelayan yang ada. Diberikan kesehatan, diberikan kesatuan hati, supaya setiap kita yang melayani Tuhan juga ada unity. Waktu kita memuji Tuhan, kita gak lagi dengki sama yang belakang. Aduh, singernya males banget sih. Waktu kita memuji Tuhan, yang singer juga gak bilang, aduh nih WL-nya kebanyakan ngomong nih. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi biar ada kesatuan hati. Setiap pujian dinaikkan menjadi satu persembahan yang harum bagi memuliakan Tuhan. Ketika ada kesatuan, di situ ada kemenangan. Sama-sama bilang kemenangan. Yang kedua, berkat apa yang akan kita raih di balik kesatuan hati? Di mana ada kesatuan hati, mujizat pasti terjadi. Sama-sama bilang ada mujizat. Kita buka dalam kitab Markus, Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang kedua, Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ini juga satu kisah yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi sebelumnya Yesus melayani Tuhan, Yesus melakukan banyak mujizat, banyak orang mendengar kabar itu, banyak orang mendengar berita itu. Biasanya kalau fenomenal kita gampang mendengar, gampang terima informasi. Wah, ini beritanya sangat gempar. Ada orang ada orang bisa menyembuhkan, ada orang bisa mengusir setan, ada orang bisa membuat mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Gempar situasi yang pada saat itu. Ayat yang kedua dikatakan apa? Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu Bapak Ibu Saudara perhatikan peristiwa ini. Yesus pulang pelayanan. Orang-orang dengar Yesus melakukan mujizat. Jadi orang-orang penasaran, seperti apa sih orang Yesus ini? Seperti apa sih dia? Wah, mereka berbondong-bondong cari yang namanya Yesus. Samperin di rumahnya, mereka tunggu di rumahnya, mereka suruh, saya mau berjumpa dengan Yesus. Sehingga rumahnya itu penuh, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan, ada 4 orang datang bawa orang lumpuh. Sama-sama bilang 4 orang. 4 orang ini datang nggak santai, berat.
Bapak Ibu Saudara. Mereka datang bawa orang lumpuh di atas tilam. Artinya seperti bawa tanduk Bapak Ibu Saudara ya. Kanan kiri depan, kanan kiri belakang, mereka bawa. Dan saya percaya orang itu juga gak ringan, pasti berat Bapak Ibu Saudara. Mereka bersama-sama berempat, mereka mau lihat yang namanya Yesus katanya bisa menyembuhkan. Kita ini terbeban sama orang ini. Saya percaya mereka punya hubungan yang baik, keempat orang dengan orang yang lumpuh ini. Apa yang terjadi? Waktu Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, keempat orang ini melihat orang terlalu banyak berkerumun, orang terlalu banyak sehingga mau lihat Yesus saja nggak bisa, masuk pun nggak bisa. Firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Apa yang mereka lakukan? Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Kalimat yang lain mengatakan, lalu mereka membongkar atap. Bukan hanya membuka secara pelan-pelan, tapi mereka bongkar, mereka coba bikin lubang, mereka coba bikin satu tempat di mana bisa lihat ke bawah dan bisa langsung sampai kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan tanduk di bawah oleh empat orang ini, mereka naik ke atas loteng itu gak mudah Bapak Ibu, ya kan? Yang mereka bawa bukan orang sehat, yang mereka bawa adalah orang sakit, sehingga butuh kerjasama ekstra, butuh kesatuan yang ekstra, butuh komunikasi yang baik. Tunggu, pelan. Ya kan? Situasinya saudara bisa bayangkan, kita mau gotong sesuatu ke atas, bukan orang aja, pasti butuh komunikasi yang baik. Tunggu, jangan dulu. Tunggu. Ini bawa orang sakit. Saya percaya komunikasi mereka harus baik. Dan apa yang terjadi? Sampai mereka di atas, mereka bongkar atap dan mereka coba turunkan. Bapak Ibu Saudara coba membayangkan peristiwa ini. Waktu mereka menurunkan. Kalau saudara lihat di gambar ini, mereka coba menurunkan dengan 4 tali, ya kan? 4 tali. Saya percaya ada satu komando yang memberikan. Ada satu orang yang memberikan komando. Turunin pelan. Yang mengerti bilang amin. Iya kan? Waktu mereka turunin ini, saya percaya ada kesepakatan. Sekali lagi yang mengerti bilang amin. Waktu mereka turunin orang lumpuh ini, karena mereka yakin ini sahabat kita, ini saudara kita, ini teman kita, dia butuh disembuhkan. Tapi mereka nggak lupa, tanpa adanya kesepakatan, tanduk ini nggak akan turun dengan benar. Yang mengerti sekali lagi bilang amin. Saya percaya kalau nggak ada komando, kalau nggak ada kekompakan, kalau nggak ada komunikasi yang baik, ini miring-miring Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah lihat peti diturunin kan? Ya kan? Peti diturunin itu kan orang-orang petugas pemakamannya turuninnya juga pakai komando ya kan? Ya turunin. Karena apa? Itu butuh komunikasi yang baik, butuh kesepakatan yang baik. Dan peristiwa ini juga dialami. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau yang satu talinya bisa lebih panjang, lebih duluan dia ulur, yang satu lagi masih pegang kencang, akan miring. Dan yang terjadi adalah orang lumpuh ini bisa jatuh. Namun yang lebih luar biasa, ayat berikutnya, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat siapa? Iman siapa? Iman siapa? Iman mereka. Iman siapa? Iman keempat orang yang menurunkan tilam. Bukan imannya orang lumpuh itu, tapi iman keempat orang yang menurunkan mereka. Ternyata waktu ada kesatuan, mujizat pasti terjadi. Yang setuju bilang haleluya. Ketika ada kesatuan, mujizat bisa terjadi. Apa dikatakan kalimat berikutnya? Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman keempat orang teman-teman yang menggotong itu, Yesus bilang sama orang lumpuh, bilang apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang lumpuh itu kesembuhan atau keselamatan. Sebetulnya mereka bawa untuk kesembuhan, ya kan? Mereka bawa untuk kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ada kesehatan. Tuhan bukan cuma sembuhin kita, tapi Tuhan juga sanggup menyelamatkan kita. Tuhan
Tuhan sanggup memberikan engkau berkat double portion. Yang percaya dengan amin. Waktu datang, sahabat dengan orang-orang lumpuh itu, mereka cuma berharap kesembuhan. Mereka cuma berharap anak saudara saya, sahabat saya ini bisa berjalan kembali. Tapi yang luar biasa, Tuhan sanggup memberikan berkat double portion. Hai anakku, Bapak Ibu Saudara senang banget gak sih dipanggil Yesus anak? Hai anakku. Saya kalau Tuhan Yesus panggil hai anakku Dewi, aduh bangga sekali, senang sekali. Yesus belum tahu siapa orang lumpuh, baru pertama kali itu ketemu, tapi Yesus bisa bilang apa? Hai anakku, saya percaya. Kalau bukan karena iman keempat orang ini, hal ini gak akan terjadi. Yang mengerti bilang amin. Ada kesatuan hati, di situ ada mujizat. Sama-sama bilang ada mujizat. 4 orang ini bersama-sama sehati menurunkan tilam pelan-pelan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan nih di dalam Markus pasal yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Setelah dia terima keselamatan, dia terima kesembuhan. Amin. Saudara rindu terima mujizat double portion hari ini? Saudara mau alami berkat double portion di sepanjang 2021 yang hanya tinggal 54 hari ini? Amin. Saudara mau alami itu? Yang mau katakan amin. Tuhan lihat hatimu. Seperti Tuhan bilang sama 4 orang tadi. Ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan lihat iman kita hari ini. Saudara datang ke tempat ini dengan motivasi apapun. Mungkin kau datang cuma mau ketemu, saya mau ketemu absen mas sama Pak Gembala. Saya mau ketemu, itu tuh mau janjian aja. Kalau nggak janjian sih saya nggak datang. Saya datang cuma buat penasaran nih gereja yang baru dibangun seperti apa. Saya datang biar siapa tahu pulang Tuhan kasih berkat sama saya. Ada banyak motivasi anak-anak Tuhan datang ke gereja, tapi saya mau katakan hari ini Tuhan lihat iman kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini berkat firman Tuhan ingatkan buat kita. Ketika engkau datang dengan motivasi yang salah, Tuhan tahu. Tapi engkau datang dengan kerendahan hati dan kau bilang, Tuhan, hari ini saya beribadah cuma satu tujuan saya. Saya mau memuji Engkau, saya mau menyembah Engkau. Kalau kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah di gereja secara onsite. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah beribadah secara onsite juga mulai bulan November ini ada semakin banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan, kita semua ada dalam berkat anugerah Tuhan. Ada banyak gereja-gereja juga yang belum bisa buka karena satu dan lain hal. Tapi kita bersyukur kalau kita beribadah di gereja kita masih bisa lebih konsen, ya kan? Karena gembalanya ngeliatin saudara, ya kan? Gak bisa sambil ngopi, Pak Rudi. Bang Ruben dari itu saya gak bisa nyindir Bang Ruben. Pak Iwan sambil masak pisang goreng kalau khotbah kalau ibadah di rumah. Apalagi apa yang gak ada juga. Kayaknya sasaran yang terbaik Pak Boy sama Pak Ruben ya. Bang Beman gak bisa sambil main sambilan apa? Itu pendeta tadi khotbah apa ya? Gak bisa loh. Tapi waktu saudara hadir di gereja, saudara konsentrasi dengan firman Tuhan, saudara terima berkat yang luar biasa. Yang bersyukur Tuhan kita dahsyat. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berkat apa yang akan kita terima di balik kesatuan hati? Tadi yang pertama kita raih kemenangan. Yang kedua ada berkat mujizat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terakhir, berkat apa yang ada ketika kita bersatu? Di mana ada kesatuan, di sana berkat dicurahkan. Ini berkat yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Kita buka dalam Mazmur pasal 133. Ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini juga pujian, ada lagunya ya Bapak Ibu Saudara ya. Boleh kita baca ayat ini bersama-sama? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Kita baca dengan keras 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion,
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ketika ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amen. Saudara mau lihat berkat Tuhan dicurahkan? Berkat bukan hanya bicara materi, ada berkat sukacita, ada berkat damai sejahtera, ada berkat kesehatan, ada berkat apalagi anugerah, ada berkat panjang umur, ada banyak berkat yang kita terima, bukan hanya sekedar materi. Saya nggak diberkati karena bulan ini saya rugi. Tidak hanya bicara itu, Bapak Ibu Saudara. Saudara, berkat Tuhan secara materi cukup, mungkin pas, tidak terlalu berlebihan, tapi saudara masih sehat, saudara masih kuat, amin. Saudara masih bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Itu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi satu kuncinya, kita harus ada kesatuan hati. Firman Tuhan sekali lagi saya baca, sungguh alangkah baik dan indah bisa bila kita hidup bersama dengan rukun. Satu keluarga harus rukun. Bilang sama sebelah kita sekali lagi, kita harus rukun. Okay? Yang sebelahnya pasanganmu bilang sama dia lagi, harus rukun Pak, harus rukun Ma, harus satu hati, amin. Nah, pulang dari sini yang tadinya diem-dieman, pulang udah mulai gandengan tangan. Dia kan Bapak Ibu Saudara ya, harus rukun. Asal jangan gandeng bini orang Bapak Ibu Saudara ya, jangan salah gandeng. Ocai senyum-senyum, dalam hati dia mikir siapa yang gue mau gandeng ya. Ocai, terang aja ada gandengannya. Ocai belum ada sampai sekarang. Kita doa Bapak Ibu Saudara ya. Ini ruangan udah luas. Perdana yang akan menikah di sini bisa Ocai. Ocainya biasa aja, tapi yang semangat Devti loh. Mungkin Devti bilang, habis Ocai cepet saya habis itu gitu kan ya. Kita doa, ada Ocai, ada Devti, ada lagi di sini Natali ya kan. Corona langsung melototin saya, belum. Tenang Bapak Ibu Saudara, di sini sudah bisa pemberkatan, sudah bisa resepsi juga. Kalau saudara mau resepsi kita keluarga saja. Ih, siapa? Bang, sudah satu kali. Bukan buat Bang Adi ini. Siap-siap mentang-mentang angkatan ini ya siap gitu ya. Oh siap jaga. Memang orang kadang-kadang itu ya, belum mendengar udah maaf Bang Adi. Siap jaga ya, bukan siap pemberkatan lagi. Ibu Elizabeth cari boleh. Oke terus emang di sini gimana? Jujur mereka, ya kan? Kalau bisa dibuka di sini, ya kan? Ini jemaat-jemaat yang saya kasih dan saya cintai, jemaat yang luar biasa. Berdoakan setiap hari buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Wah, jangan cuma amin, bener nggak? Doakan gembala Bapak Ibu Saudara biar kita semua sehat, kita semua terus boleh melayani Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu, saya percaya kalau ada berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kita terus imani bahwa gereja ini bukan hanya mengembang ke kiri, tapi bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa banyak hal yang Tuhan menyatakan bagi gereja ini. Tapi ini bukan hanya dilakukan oleh saya dan Bapak Gembala, bukan hanya dengan Pastor Rudi, bukan hanya dengan Bapak Pendeta Yusuf, tapi itu tanggung jawab Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tanggung jawab kita bersama. Gimana caranya Bu? Saya mau bantu. Saudara yang pertama bantu doa. Sama-sama bilang bantu doa. Support secara spiritual, secara doa Bapak Ibu Saudara. Dukung doa setiap hari. Saya berdoa, saya mengasihi gereja Tuhan di tempat ini. Saya berdoa buat jiwa-jiwa, biar Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ini ada bangku kosong, tapi saya percaya kalau keluarga yang hari ini gak datang juga gak muat lagi Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa keluarga izin hari ini, tapi kalau semuanya hadir tidak muat lagi. Nah ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan terus berikan, kirim jiwa bukan buat kebanggaan kita, tapi kita bawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau bawa jiwa sekali lagi katakan amin. Berkat apa di balik kesatuan hati? Yang pertama berkat kemenangan, yang kedua ada berkat mujizat, yang ketiga ada berkat secara rohani, secara jasmani. Tuhan janjikan melimpah-limpah dalam hidup kita. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita hidup bersama.
dengan rugi. Seperti lidi Bapak Ibu Saudara, kalau sendiri saudara nyapu di depan teras, daun, boro-boro daun keangkat, abu aja, debu aja nggak keangkat. Tapi kalau kita gabungin itu lidi-lidi yang kecil-kecil, kita nyapu mau dari depan komplek sampai sini, kesapu semua. Amin. Saya pernah soalnya nyapu, lidinya udah pada copot. Saya pakai cuma sedikit berapa batang gitu ya, mungkin segenggam gini. Lama sekali, daun jambu kita kan gede-gede Bapak Ibu Saudara. Lama sekali sampai saya gemes nih gimana ya. Gak ada sapu lidi yang benar, saya pakai sapu duk. Gak bisa juga. Sapu duk yang udah jelek di depan tuh saya pakai, gak bisa juga. Wah ternyata lidi kalau bersatu itu walaupun dia kecil, kekuatannya luar biasa. Amin. Saya mungkin sendiri gak bisa apa-apa, tapi waktu kita bersatu, kekuatan kita luar biasa. Yang mengerti kata-kata. Di akhir khotbah saya mau kasih ada satu video. Ini mungkin video saya pernah lihat di sekolah anak saya. Ini mungkin pelajaran tentang kesatuan, kekompakan, kesehatian. Kita lihat sama-sama video ini Bapak Ibu sebagai ilustrasi saja. Setelah disiapkan hati kita untuk terima perjamuan suci, akan sehidangan dengan Tuhan. It's smarter to travel in groups. Ini bukan iklan ya saudara ya, tapi memang iklan. Nah ini dia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Ini bagi Tuhan Yesus. Di mana ada kesatuan, ada kekompakan, ada unity. Di situ ada kekuatan. Amin. Di situ ada kemenangan, ada mujizat, ada berkat. Dan siapkan hati kita hari ini terima berkat Tuhan. Kita mau bersatu di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, kami rendahkan diri di hadapan Tuhan.